Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, karena masih pagi, tampaknya belum semangat untuk menjawab salam. Saya akan mengawalinya dengan sebuah pantun. Maka nanti mohon kata-kata cakepnya ya pada saat Bapak mengucapkan pantunnya. Ke Pulau Jawa naik kapal selam, membawa bekal cepat berangkat. Kalau saya mengucap salam, mari dijawab dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu bagi semua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali rasanya pagi hari ini di hari yang cerah, ya, dengan awan-awan yang menutupi rasanya sendu, merestui alam semesta, merestui kita untuk bertemu pada pagi hari ini dalam rangkaian acara talk show TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMK Negeri Mas Samaria kali ini. Dan alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, serta keselamatan untuk dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman, dan semoga kita adalah hamba beliau yang mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, tamu undangan serta anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, hari ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Kita dapat berkumpul untuk bisa sharing dan diskusi bersama satu buah pengetahuan akan kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Untuk itu kita ucapkan terima kasih terhadap SMK 5 Pak Adi yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada pagi hari ini sehingga talk show ini dapat berjalan dengan lancar, ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan belakangan ini memang cukup meningkat, ya. Memang cukup meningkat dan ini sering terjadi. Dan juga saya juga mendapatkan data terbaru dari KPAI bahwa sebanyak 2.133 kasus dalam tahun 2002 terjadi banyak. Ya, ternyata di Indonesia selama tahun 2022 sudah terjadi sebanyak 2.133 kasus tindakan kekerasan di satuan pendidikan, baik itu oleh siswa maupun dari tenaga pendidik, ya. Seperti teman-teman pernah lihat nggak yang di media sosialnya ada siswa yang mengalami kekerasan atau bahkan guru yang mengalami tindak kekerasan di sekolah? Pernah ya? Nah, ini salah satu bukti ternyata di media sosial saat ini sedang gencar-gencarnya atau sedang maraknya, ya, sedang krisis tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Hari ini kita akan membahas tuntas bagaimana sih sebenarnya tindak kekerasan ini bisa terjadi di lingkungan satuan pendidikan, bagaimana cara penanganannya, kemudian hal-hal apa saja yang sudah dipersiapkan oleh sekolah untuk dapat menangani tindakan kekerasan. Kita akan bahas tuntas di pertemuan kita pada kali ini. Untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber kita yang akan memberikan seputar informasi tentang bagaimana sih tindakan kekerasan dan penjagaannya di satuan pendidikan ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bu Elia Mansur. Iya, selamat pagi. Ini perkenalan dulu. Ini adalah Bu Elia Mansur, perwakilan dari Ketua Komite SMK Negeri Mas Samaria. Boleh tepuk tangan dulu bagi Bu Elia Mansur. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua ada perwakilan dari orang tua siswa. Selamat pagi Bapak Adi Aptian. Boleh tepuk tangan. Dan yang selanjutnya narasumber kita yang selanjutnya ada Bapak Ali Mudin. Iya. Dan tentunya yang terakhir narasumber kita yang sangat kita banggakan Bapak Adi Juhar.
Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada kesempatan kali ini. Kita berbicara kembali dalam rangka kali ini untuk membahas bagaimana sih TPPK di satuan pendidikan. Ya. Dan tentunya sebelum kita beranjak langsung tanya jawab, kita akan sapa dulu buat penonton pemirsa di luar sana secara datang selamat bergabung di saluran SMK Negeri 5 Samarinda, baik anak-anak dan baik ada yang menyaksikan kegiatan talk show yang melalui YouTube. Senada selamat datang, selamat bergabung dan selamat menikmati talk show kita pada pagi hari ini. Ya. Dan sudah siap untuk mendengarkan materi kita pada pagi hari ini? Baik, nanti kalau ada pertanyaan, tenang, kita sudah mempersiapkan berbagai banyak hadiah, ya. Ada hadiah buat teman-teman semua, buat siswa-siswa terbaik kita yang memberikan pertanyaan maupun berpartisipasi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, sebenarnya Bapak Ibu, untuk narasumber kita hari ini, TPPK ini sebenarnya apa Pak? Ya, sebagian besar dari siswa maupun dari guru saat ini masih belum tahu, karena kita lihat peraturannya baru dikeluarkan, masih hangat-hangatnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya TPPK ini apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPPK adalah titik pencegahan dan kekerasan. Jadi yang kejadian sekolah ini dasarnya dari Permendikbud nomor 4 tahun 2023. Jadi 2002. Dari Permendikbud ini sebenarnya di dalam aturan itu keluarlah perpu, kemudian keluar lagi juknis, dan ini belum dilakukan. Kemungkinan karena situasi sibuk pada saat ini kita menjelang pemilu, maka yang didulukan adalah timnya itu benar-benar tergaji, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 11. Nah SMK 5 pada saat itu melalui 11, tapi begitu diatur di dapur tertolak terus beberapa kali. Jadi saya mencoretnya secara acak, coret ini dia jadikan 7, ya kan? Nah jadi 7, ternyata 7 masuk, dibalik dia, validasi dia, ya 7. Nah kemudian di dalam tanah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orang tua siswa, yang kedua yang kedua adalah guru, yang ketiga tenaga pendidikan. Itu yang baru bisa diterima oleh Dapodik di validasinya. Jadi saya minta maaf yang 11 saya tolak secara acak kemarin, karena bukan hanya kita, hampir seluruh kaltim punya masalah. Alhamdulillah kita yang tercepat untuk mendapat validasi. Akhirnya kita komunikasi, tidak boleh dimasukkan kepala sekolah masuk dalam tim TPPK ini, ya. Nah kemudian mengapa ini dijadikan suatu hal yang paling urgent, hal yang paling penting? Karena ini dikatakan bahwa banyak kejadian hampir seluruh Indonesia, ya. Yang paling banyak itu kejadiannya laki-laki, ada 17% lebih yang terjadi tindakan kekerasan terhadap mereka. Kemudian di bawahnya ada perempuan sekitar 15%. Bayangkan kalau persentase itu diambil dari jumlah seluruh rakyat Indonesia, berapa juta itu? Ya. Berapa juta? Oleh sebab itu kejadian itu terjadi di sekolah, kebanyakan terjadi di sekolah. Dan saya kemarin dengan tim IT sedang membutuhkan cari tempat-tempat yang sepi, yang jarang dilalui, pasang CCTV. Kemarin sudah diajukan, insya Allah Januari sudah kita pasang balik. Kita punya 48 CCTV yang bisa mengawasi sekolah ini. Jadi kejadian apapun akan tertangkap. Kalian sudah tahu masalah tindakan kekerasan ini. Ada yang meninggal, ya,
ada yang cacat seumur hidup, ya. Dan ingat, Undang-Undang ITE tidak ada batasan usia. Mau anak SD, SMP, guru, orang lansia, hukumannya 7 tahun, dendanya 750 juta. Siapa aja, berbeda dengan undang-undang pidana atau perdata. Mereka bisa dihukum kalau dia berumur dewasa 18 tahun. Sekarang dianggap dewasa umur 25 tahun baru boleh menikah. Nah, inilah yang perlu anak-anak sekalian diketahui, bahwa hati-hati di dalam menjalani bullying. Kalau bullying pembulian, kalau bullying orangnya. Jadi orang yang suka membuli itu yang berbahaya. Gak usah tahu. Dia rekan-rekan pinjam kita, dia paling banyak dibully itu Pak Pram. Ya, saya sering tegur itu. Jangan dimasuk pembulian. Kalau seandainya kita bebas pegang senjata, suatu saat apa pun ada kesulitan kayak bapak ini semua. Nah, dia yang berbeda kan? Jadi dia itu mafia tembakannya. Jadi hati-hati ya teman-teman, tidak ada batas usia. Ya, semua bisa kena. Ya, kalau undang-undang hukum pidana perdata kan yang kena 18 tahun ke atas saja. Kalau di bawahnya masih ada istilah penjara anak. Ya. Ada di suatu kota yang paling ditakuti oleh orang tua satu negara, kalau anaknya diambil menjadi anak negara. Ya. Yang bully tadi itu yang berbahaya, ambil anak negara itu dilakukan itu oleh negara-negara tertentu. Kita tidak ada penjara anak. Akhirnya kita melaksanakan ini dengan cara tadi dibentuklah TPK. Ya, itu anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita juga dalam bulan ini, saya saat di sini ada 3 musibah yang tidak bisa kita hindari. Jadi nanti berbeda tuh musibah, 3 musibah dengan bully itu berbeda. Ya, makanya bully nanti diatur dengan ada bully verbal dan non verbal. Demikian Pak Dus. Baik, terima kasih Pak. Oh, ternyata dalam ini TPK ini adalah sebuah definisi sebenarnya Pak ya. Titik yang menangani tindak kekerasan yang terjadi pada seseorang. Nah, kalau Pak Ali sejauh ini kekerasan, bentuk kekerasan apa saja yang mungkin sering terjadi atau ada beberapa kasus yang terjadi dan sampai saat ini bagaimana penanganan kasusnya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena TPK ini semua kita paham baru terbentuk. Namun pihak sekolah yang dimotori oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri yang menginginkan bahwa kegiatan bully atau bully di sekolah itu diusahakan untuk tidak ada lagi, karena ternyata bully itu salah satu contoh di sekolah menyuruh tinggal aja itu sudah termasuk bully. Menampilkan muka yang ekspresinya membenci atau merendahkan itu sudah termasuk bully, Pak. Kemudian kalau ditanya masalah penanganan, kita belum menangani secara tim personal karena itu baru terbentuk. Namun selama ini yang kita lakukan melalui wali kelas, kalau ada permasalahan itu sudah berjalan dengan baik. Kalaupun ada kegiatan atau bullying yang sangat membuat siswa itu akan tidak mau melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah,
Nah, itu nanti yang kita perlu perhatikan lebih serius lagi Pak. Karena ternyata ini bisa berakibat fatal kalau bullying itu bisa muncul di setiap saat di sekolah. Jadi kami harapkan juga bagi para bapak dan ibu guru, khususnya wali kelas, karena sekarang sudah terbentuk yang namanya tim atau TPPK ini, mari kita bekerja sama untuk menghilangkan cara-cara yang sering muncul di sekolah kita ini, sehingga sekolah kita ke depannya bisa lebih baik, bisa lebih menyenangkan berada di lingkungan SMK Negeri 5 Samarinda ini. Menyenangkan, bisa menerima pelajaran dengan baik, sehingga aplikasinya nanti di lapangan SMK wujudkan baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tekan dulu juara sebentar. Ternyata juga ketertarikan kesiswaan kita ya. Benar nggak di sekolah terjadi kekerasan? Ada pernah mengalami? Tapi belum berani untuk mengungkapkan. Nah, ini adalah salah satu wadah kita melalui TPPK ini, teman-teman semuanya, adalah wadah untuk bisa kalau teman-teman itu sudah merasakan atau mengalami tindak kekerasan, sudah laporkan ke TPPK, Pak ya. Benar ya. Jadi TPPK akan langsung menangani, akan langsung menindaklanjuti perkara yang terjadi di lapangan. Kalau siswa kita baik pendidik maupun tenaga pendidik tidak melaporkannya, maka itu akan terus diam, tidak akan terjadi penuntasan masalah. Ya. Dan selain itu juga, ternyata kalau dari TPPK ini tindak kekerasan itu banyak macamnya yang disampaikan oleh Pak Ali ya. Banyak macamnya, mulai dari pembulian, tindak kekerasan fisik. Kalau saya lihat dalam PPKSP yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek, di sini banyak sekali kekerasan yang di bawah dinaungi oleh TPPK. Salah satunya ini adalah ada kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik, siapa yang pernah melakukan ini, walaupun niatnya bercanda, tapi kalau sudah melukai temannya, maka itu termasuk dalam kekerasan fisik. Saya bacakan ya. Jadi salah satu kekerasan fisik yang bisa terjadi di siswa itu adalah tawuran atau perkelahian. Nah, siapa yang beberapa kali pernah masuk di bengkel karena perkelahian? Ada? Banyak? Ada? Jangan diulang ya. Jadi salah satu tindakan kekerasan menurut Kemendikbudristek dalam PPKSP itu adalah perkelahian. Yang kedua adalah penganiayaan. Kemudian yang ketiga adalah eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Kemudian yang kelima pembunuhan. Dan yang keenam, perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Poinnya adalah kalau kalian sudah melukai temannya, baik sesama teman, pendidik, peserta didik, maupun tenaga kependidikan, maka itu sudah masuk dalam PPKSP yang disebutkan oleh Kemendikbudristek dan bisa mendapatkan ancaman hukuman. Tadi disampaikan oleh Pak Adi, hukumannya berapa tahun? 7 tahun dengan denda 720 juta rupiah ya. 750 juta rupiah. Itu adalah denda yang ditetapkan kalau terjadi tindak kekerasan di satuan pendidikan ya. Kemudian selain kekerasan fisik tadi disebutkan juga ya, baik kekerasan secara psikis ya, juga terjadi Bapak ya. Sering terjadi di sekolah kita kekerasan secara psikis seperti pengucilan, penolakan, kemudian pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, biasanya suka gosip, mana yang suka gosip? Nah, ini suka gosip, itu juga masuk dalam kekerasan secara psikis, ya. Penyebaran rumor, kemudian panggilan yang mengejek, nah kita yang mengejek sampai sering melakukan, ayo, ya, yang dikatain gendut, hitam, kurus,
bagus. Biasa sering terjadi tuh ya. Nah, yang terlihat itu lihat tuh biasanya tuh. Ya. Jadi sebuah ejekan atau panggilan menejek, intimidasi, ya. Kemudian meneror, perbuatan yang mempermalukan di depan umum, pemerasan dan perbuatan lainnya yang sejenis itu masuk dalam tindakan kekerasan secara psikis, ya. Nah, sebelum itu tadi adalah kekerasan salah satu dua contoh kekerasan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek dalam PPKSP, ya. Masih ada 1, 2, 3, 4, masih ada 4 kekerasan lain yang nanti akan kita sebutkan, sehingga ini menjadi sebuah informasi yang bisa kita dapatkan pada talkshow kita pagi hari ini. Dan tentunya kita akan sapa kembali buat pemirsa yang baru saja menyaksikan talkshow kita pada pagi hari ini. Selamat datang, selamat menikmati. Kegiatan hari ini adalah kegiatan talkshow yang berkaitan dengan TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ada di Satuan Pendidikan. Dan hari ini kita telah menghadirkan para narasumber yang akan membahas lebih luas bagaimana tindakan kekerasan dan bagaimana pencegahannya. Dan kita akan beri jeda sebentar 5 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami dan masih semangat anak-anak? Masih semangat anak-anak Bapak? Coba kita coba semangatnya dulu dengan yel SMK 5. SMK 5 vokasi kuat menguatkan Indonesia dulu. Kemana lagi? Indonesia. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, luar biasa semangat dan antusias masih menjadi dan kegiatan talkshow pada pagi hari ini. Selamat datang kepada pemirsa yang baru saja bergabung dan kita akan kembali melanjutkan talkshow kita di sesi kedua pada kali ini dengan pertanyaan yang kita ajukan kepada Pak Hadi selaku Ketua Kepala SMK di bersama Linda. Bapak kira-kira dalam mempersiapkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK ini, hal-hal apa saja yang memang sudah dipersiapkan oleh SMK 5 untuk memaksimalkan tugas TPPK maupun untuk bisa meminimalisir tindakan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan kita? Terima kasih Pak Agus. Yang pertama tadi sudah saya katakan nanti ada itu, kemudian ada jenis di dalam Kemendikbud itu wajib disiapkan ruangan untuk tim TPPK. Jadi ada ruangan dia, ruangan seperti juga yang diminta untuk digunakan ruang untuk BKK. Makanya saya beberapa hari ini saya ingin itu kosong, semua kosong untuk sementara, belum ada petunjuk yang jelas, belum ada petunjuk yang resmi. Insya Allah mungkin nanti gubernur melalui timnya akan menyiapkan ruangan, akan membangun ruangan, karena itu yang bicara Kemen, ya. Kemudian nanti apakah dananya bersumber dari Bosda atau Bosas atau nanti dana tersendiri yang dimasukkan dalam bentuk Bosda. Jadi mungkin ada tambahan nanti, karena ini kan kalau desa baru pastilah ada hal-hal yang dibutuhkan untuk anggaran. Yang berikutnya adalah tim TPPK ini akan membuat brosur pameran nomor HP di setiap tempat sudut sekolah. Karena namanya bullying ini jarang sekali anak berani melaporkan ke temannya, ke gurunya, atau ke lawan kelasnya. Ya. Jadi ini kan bullying itu adalah sesuatu hal yang dilakukan terus-menerus. Misalnya hari ini ada datang sekolah, dia jaga-jaga. Besok dia datang ke sekolah lagi, disindirnya. Besok dia datang ke sekolah lagi, disuruhnya membersihkan kelas karena bukan tugasnya. Itu yang namanya bullying. Jadi tidak akan terus-menerus. Coba
kebosanan dia tendang, kebosanan dia pukul. Ini yang dinamakan bullying. Jadi beda bullying dengan keperluan. Ya kemarin Pak ada yang lari berat-berat nasi khusus, langsung bungkus diliburkan. Nah itu bukan bullying. Nanti yang menentukan bullying atau bukan tim inilah, tim gabungan inilah yang menentukan nanti, ya. Karena tadi bullying itu tidak melihat batas usia. Jadi mereka yang menentukan apakah nanti mereka ke tim profesi, dinas sosial atau tim gubernur. Ya, jadi prosesnya panjang itu. Selain panggilan, nomor HP yang kita siapkan, nanti ada garis koordinasi antara TPK dan BK. TPK nanti akan bekerja sama dengan KPAI. Jadi ada SOU-nya dulu. Jadi selain mendapatkan pengetahuan di sana yang paham tentang sosiologis, mengenal anak, ada tes segala, nanti kita akan bersama. Jadi ini kejadian panjang yang buat kita, karena bullying sudah ada ratusan tahun yang lalu, sudah ada ratusan tahun yang lalu, bukan hanya yang ini. Di keluarga ada bullying, ya, ada bullying di keluarga, ada perundungan. Anak kita, anak 4, anak 5, satu agama dan yang lain, kurus, pendiam, udah nggak berkaitan saudaranya, ya. Jadi itu memang secara karakter memang sudah ada. Oleh sebab itu nanti tim TPK ini bekerja keras. Makanya gabungan tadi harus bisa membentuk itu. Insya Allah walaupun dana belum ada keluar dari pemerintah daerah, belum ada tulisnya, belum ada perbudakan, SNK 5 siap menyiapkan fasilitas yang ada. Yang tadi saya sudah pikirkan, kita punya di belakang itu gedung yang bagus, ruangan yang bagus. Dulu namanya lab bahasa Inggris, ya, lab bahasa Inggris. Ingat, kita dapat bantuan lab itu ada 3 periode, 3 kali bantuan. Yang pertama komite, yang kedua bantuan kementerian, yang ketiga bantuan kementerian yang di sana. Ya, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman gratis atau guru yang lain. Demikian ya Pak Kasus. Baik, terima kasih Bapak Adit sudah menjelaskan. Memang cukup banyak fasilitas yang akan diberikan dari sekolah Pak ya, untuk mendukung agar kinerja dari TPPK ini dapat berjalan secara optimal. Salah satu contoh yang tadi disebutkan adalah akan disediakan sebuah ruangan yang nantinya digunakan untuk tim TPPK untuk bisa mengoptimalkan kinerjanya. Jadi nanti kalau ada yang dari siswa maupun dari tenaga pendidik ketika terjadi kekerasan bisa lapor atau langsung mengunjungi datang ke ruangan tersebut Pak ya. Kemudian yang disebutkan juga akan ada penyebaran informasi melalui pamflet yang akan ditempel di mading maupun akan disebarkan ke kelas-kelas dan seluruh sub akan saling bekerja sama untuk bisa mengurangi atau minimalisir tindakan dari kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan ini, baik wali kelas, kemudian titik TPPK sendiri, kepala sekolah, guru-guru maupun kerjasama antara siswa dan juga orang tua. Ya Pak. Berkaitan dengan orang tua, kita telah menghadirkan narasumber kita akan lihat bagaimana pendapat ketua komite terlebih dahulu dengan terjadinya tindakan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan ini seperti apa pendapatnya dari ketua komite kita. Untuk itu Ibu Elia Mansur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mau kalah sama Pak Agus. Saya juga pantun. Cakep ya nanti ya. Oke. Halo. Pergi ke hutan di malam hari. Jangan lupa membawa gergaji. Siapa yang memberi salam dengan ikhlas, saya doakan bisa berhaji. Amin. Kamu yang lagi. SMK hebat, SMK bisa ya. SMK 5 hebat, SMK 5 bisa. Alhamdulillah. Ini yang nggak mau yel-yel tadi mungkin antara 2, kalau nggak ngantuk 8 ya. Ada yang lapar sudah ada, anak-anak?
Alhamdulillah. Ini ibu nggak berkata ya, masih ada yang apa belum? Nyanyi juga enggak. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua TPKK, Bapak Adi selaku tadi tim koordinator saya, Mas Agus, dan guru-guru yang ada sangat membantu. Alhamdulillah, saya yang namanya kekerasan saya tidak senang. Ya, alhamdulillah, apalagi secara fisik itu bisa melukai atau apa namanya anak-anak, bisa juga psikis anak itu bisa terganggu. Jadi anak-anak baik teman-teman banyaklah berteman, jangan saling musuh. Banyak teman, banyak rezeki. Ya, anak-anak banyak teman, banyak rezeki ya. Jangan saling membuli teman-teman yang lain. Misal ada teman gemuk, ada teman kurus, ada teman rambutnya keribu mungkin atau rambutnya panjang, diejek. Itu tidak baik ya. Bagusnya anak-anak bully itu bisa tidak ada terjadi, bahkan bisa kita banyak keagamaan, mungkin ceramah atau kita pengajian itu bisa mengurangi pembulian anak-anak. Jadi anak-anak harus bekerja sama dengan guru sebagai teman, jangan sebagai lawan. Karena guru mendidik kita supaya pintar. Saya mau tanya, anak-anak, sekolah ini untuk apa? Supaya pintar kan? Ya, jadi anak-anak sudah dewasa, bukan SD lagi. Yang mana baik kita ambil, yang mana tidak baik kita singkirkan. Kita kan sana, itu kata sana ini ya, sana ya. Baik, ada juga ibu guru, bapak guru. Mungkin ada anak-anak yang terlambat. Ini sekarang saya mau tanya, kalau anak-anak terlambat, hukumannya ada? Oh, ada juga ya. Kenapa? Diusir, nggak mungkin ya. Yang paling bagus, anak-anak yang terlambat, kita kasih dia pekerjaan. Mungkin nyiram tanaman, ya kan tidak kekerasan. Apa mungkin menyapu untuk kelas kita juga, untuk sekolah kita, untuk kebersihan sekolah kita. Janganlah anak-anak guru sebagai lawan ya, jangan. Sebagai teman, buat sebagai teman, sebagai orang tua anak-anak. Karena anak-anak masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak sukses, anak-anak maju itu karena doa dari guru, doa dari orang tua. Makanya anak-anak, kita di sini atau sebagai saya sebagai seorang tua, saya mau menyekolahkan anak saya di satu sekolah ini supaya anak saya pintar, supaya anak saya mengembangkan pendidikan yang lebih maju dan sukses. Karena anak-anak pintar dan sukses nanti untuk perusahaan atau kerja dari manapun bisa diterima. Yang penting akhlak bisa diubah. Jadi anak-anak semua ini anak-anak hebat kan? Mau jadi sukses? Nah ini mau sukses anak-anak? Maka belajar dan hindari yang namanya bully ya. Saya doakan anak-anak itu semua sukses. Bantu komunitas untuk bekerja karena tanpa anak-anak kita tidak bisa apa-apa. Kelebihan bersama kasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kekerasan dari sebenarnya ya, dan kita juga tidak menginginkan adanya kekerasan. Dan selanjutnya kita lihat berdasarkan bersama kalau dalam persoalan yang kedua, kira-kira bagaimana pendapat orang tua tentang tindakan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan ini, Pak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipesani tadi, nggak usah pakai
itu. Tapi semua cakep. Iya. Tadi terima kasih kepada sekolah untuk kesamaan waktunya. Ini sisi sederhana. Biasanya saya yang meminta maaf. Sekarang saya harus kasih keterangan. Itu dia. Kalau saya menyampaikan dari sisi orang tua. Bunyi Pak sebenarnya bisa kita dari rumah, dari kebiasaan di rumah. Ini mana? Terus saja Pak. Terus saja Pak. Silakan dulu, harus dulu sebentar, 2 menit. Saya cerita bagian ini adalah kerjasama tim ini dengan orang tua. Jadi bagaimana kekeluargaan dan karena sesungguhnya ini bisa saja dari bagaimana kita minimalisir dengan bagaimana sikap anak-anak juga. Baik, terima kasih nampaknya acara sudah mulai turun bulan, maka akan mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya dari partisipasi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu bersama yang hadir dan kita berbincang bersama tentang bagaimana IPK dan bagaimana dalam masing-masing pendidikan sekolah. Semoga yang menjadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih untuk anda semua pemirsa yang masih bergabung bersama kami. Sampai jumpa di talk show kita selanjutnya dengan materi-materi baru yang segar dari SMK untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.